Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangan itu masih terasa jelas. Kekalahan Quraisy di Perang Badar menjadi luka yang tak mudah hilang dari hati kaum musyrik Mekkah. Banyak tokoh penting tewas di tangan pasukan kecil kaum muslimin. Bagi Hindun binti Utbah, peristiwa itu adalah hantaman paling menyakitkan. Ayahnya, Utbah bin Rabi'ah, salah satu pembesar Quraisy, gugur di medan perang. Pamannya, Syaibah bin Rabi'ah, ikut tewas. Saudara laki-lakinya, Walid bin Utbah, juga tidak kembali. Sejak hari itu, gelap menyelimuti hatinya. Malam-malamnya penuh gelisah, seolah setiap hembusan angin membawa kembali teriakan di Badar. Ia mendengar kabar kaum muslimin pulang dengan sorak kemenangan, sementara Mekkah dirundung tangisan. Di rumah-rumah Quraisy, perempuan meratap, orang tua meraung, dan anak-anak kehilangan ayah. Namun, tidak ada yang lebih mendidih daripada hati Sayyidah Hindun. Ia merasa harga dirinya diinjak-injak. Rasa kehilangan bercampur amarah menyalakan api dendam yang tidak padam. Ia bersumpah, apapun yang terjadi, darah kaum muslimin harus dibalas. Bagaimana bisa mereka yang hanya segelintir orang berani menantang Quraisy? Gumamnya dengan mata berapi. Hari-hari berlalu, tapi api di dadanya tidak pernah redup. Ia mulai memandang Islam bukan hanya ajaran baru, melainkan ancaman terhadap kehormatan keluarganya. Setiap kali nama Nabi Muhammad SAW disebut, hatinya terasa bergetar antara marah dan benci. Ia yakin Islam adalah sebab utama hancurnya keluarganya. Dalam catatan sejarah disebutkan bahwa Quraisy begitu terpukul dengan kekalahan Badar. Ibn Hisham meriwayatkan bagaimana perempuan-perempuan Mekkah mendorong para lelaki untuk tidak tinggal diam. Mereka bersenandung dengan syair-syair menyalakan semangat balas dendam. Sayyidah Hindun berada di barisan terdepan dalam kobaran itu. Namun meski ia tampak kuat, batinnya tidak pernah tenang. Malam-malam ia terjaga. Bayangan wajah ayahnya hadir, mengingatkan bahwa ia tewas di medan perang. Terkadang ia merasa ingin menangis, tapi gengsi menahan air mata itu. Ia memilih menguatkan dirinya dengan dendam. Darah mereka harus dibalas dengan darah, katanya berulang kali, seakan meyakinkan hatinya sendiri. Ketika kabar kemenangan kaum muslimin datang dari berbagai penjuru, hatinya semakin gelisah. Setiap kali mendengar berita bahwa Islam semakin berkembang, api dendam di dadanya semakin menyala. Ia merasa Quraisy semakin dipermalukan. Ia melihat para pengikut Nabi Muhammad SAW semakin banyak, dan itu bagai duri yang menancap di jantungnya. Di pasar-pasar Mekkah, Sayyidah Hindun berdiri anggun dengan pakaian terbaiknya, tetapi di balik tatapan teduhnya tersimpan kebencian mendalam. Ia sering melontarkan kata-kata pedas, menyulut semangat kaum Quraisy untuk tidak menyerah. Wibawanya membuat orang-orang mendengar. Kaum lelaki merasa tertantang, sebab jika perempuan saja berani berbicara demikian, bagaimana mungkin mereka tinggal diam? Meski begitu, jauh di lubuk hatinya tak bisa menolak suara lirih yang sesekali muncul. Suara yang bertanya, apakah semua ini benar? Apakah dendam bisa membalikan ayahmu? Namun suara itu cepat ia tepis. Baginya melemah adalah aib. Di malam-malam gelap, ia sering berdiri di hadapan Ka'bah. Lampu-lampu minyak berkelip, bayangan menari di dinding, dan ia berdoa dengan suara tercekat. Namun doanya bukan doa ketenangan, melainkan doa penuh amarah. Ia meminta berhala-berhala agar memberinya kemenangan. Padahal, jauh di seberang Madinah, kaum muslimin berdoa dengan doa lain, doa yang tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketegangan batin itu semakin jelas. Ia merasa kosong meski berusaha mengisi hatinya dengan amarah. Ia merasakan kehampaan yang tidak ia pahami. Seakan ada sesuatu yang hilang, tapi ia tidak mampu menamainya. Seorang perempuan Quraisy pernah berkata kepadanya, Hindun, mungkin kita tidak bisa terus melawan. Mereka berbeda, lihatlah, doa-doa mereka terkabul. Namun Sayyidah Hindun membalas dengan tatapan tajam, jangan bicara lemah di hadapanku. Selama aku hidup, darah keluargaku tidak akan dibiarkan begitu saja. Kata-kata itu seperti pedang, tegas dan tajam. Tapi saat perempuan itu pergi, hatinya kembali dihantui keraguan. Ia tahu Islam membawa kekuatan yang tidak dimiliki Quraisy. Ia mendengar kisah para sahabat yang rela mati demi keyakinan mereka. Ia melihat keteguhan Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah goyah meski dihina. Semua itu mengusik nuraninya. Namun, ia memilih menutup mata. Ia merasa lebih mudah membenci daripada menerima kenyataan. Dalam Quran Surat Ali Imran ayat 113, Allah berfirman,
Mereka tidak sama. Di antara ahli kitab ada golongan yang lurus, mereka membaca ayat-ayat Allah di malam hari, sedang mereka juga bersujud. Ayat itu suatu hari ia dengar dari bisik-bisik para sahabat yang berdakwah secara sembunyi. Ia tidak memahami sepenuhnya, tapi hatinya seperti ditusuk. Ia tahu ada yang berbeda dalam bacaan itu, sesuatu yang tidak bisa ia lawan dengan syair atau teriakan. Namun ia kembali meneguhkan diri. Dendamnya terlalu besar untuk ia lepaskan. Ia memilih menutup telinga walau hati kecilnya mulai terusik. Hari-hari terus berjalan. Kaum Quraisy sibuk menyiapkan rencana untuk membalas kekalahan Badar. Sayyidah Hindun menjadi salah satu pengobar semangat. Ia memandang kaum lelaki dengan sorot tajam seakan berkata, "Jika kalian benar lelaki Quraisy, buktikan di medan perang." Kata-katanya menusuk, membangkitkan ego. Namun setiap malam ia tetap terjaga. Bayangan ayahnya muncul, suara perang terngiang, dan hatinya kembali diselimuti rasa kosong. Di ujung malam, ia sering menatap langit yang penuh bintang. Ada suara batin yang lirih berbisik, "Apakah engkau akan menemukan tenang dengan cara ini, atau justru kehilangan lebih banyak lagi?" Sayyidah Hindun menggenggam kainnya erat, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia menatap Ka'bah, seakan mencari jawaban. Namun jawabannya tidak datang. Hanya ada hening. Hanya ada api yang membara di dadanya, tak kunjung padam. Dan disitulah bab ini berhenti. Ketika seorang perempuan Quraisy yang anggun tetapi dipenuhi luka berdiri di persimpangan. Antara gengsi bangsanya dan gelombang iman yang mulai mengetuk hatinya, api dendam masih menyala. Namun jauh di lubuk hatinya ada ruang kosong yang belum terisi. Apakah ruang itu kelak akan dipenuhi cahaya atau semakin gelap oleh dendam? Belum ada yang tahu. Cliffhanger. Malam itu Sayyidah Hindun menutup matanya dengan gelisah. Merasakan dadanya bergetar hebat, seakan ada sesuatu yang akan datang, sesuatu yang akan mengguncang hidupnya. Malam itu, Sayyidah Hindun menutup matanya dengan gelisah, merasakan dadanya bergetar hebat, seakan ada sesuatu yang akan datang, sesuatu yang akan mengguncang hidupnya. Hatinya masih kosong, meski api dendam berusaha ia nyalakan terus. Dan benar, hari itu pun tiba. Pagi yang panas menyelimuti padang Uhud. Pasukan Quraisy bersiap dengan tekad balas dendam atas kekalahan di Badar. Sayyidah Hindun berada di barisan perempuan yang ikut mengiringi pasukan, membawa genderang, teriakan, dan syair-syair yang membakar semangat. Sorot matanya tajam, setiap langkahnya adalah langkah dendam. Ia sudah menetapkan satu nama sebagai tujuan utama, Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW, singa Allah, lelaki perkasa yang membunuh ayah dan kerabatnya di Badar. Sejak awal perang dimulai, Sayyidah Hindun tidak berhenti melontarkan syair. Ia ingin memastikan hati kaum Quraisy tidak gentar. Ia berjanji pada dirinya sendiri, jika Hamzah mati, hatinya akan tenang. Ia bahkan telah merencanakan sesuatu yang kelak akan menjadi penyesalan terdalam dalam hidupnya. Pertempuran pun pecah. Debu beterbangan, teriakan menggema, pedang beradu, dan panah melesat. Hamzah maju dengan keberanian luar biasa. Ia menebas musuh-musuh Quraisy tanpa ragu. Riwayat menyebut, Hamzah mengenakan bulu burung unta di dadanya, membuatnya mudah dikenali di tengah medan. Sayyidah Hindun mengikuti pertempuran dari kejauhan dengan mata yang tajam. Ia menatap Hamzah seakan menatap bayangan ayah dan pamannya. Dendam itu menutup seluruh pandangan hatinya. Ia tidak peduli pada apapun selain melihat Hamzah roboh. Disinilah ia bersekongkol dengan Wahsy, seorang budak Habasyi yang pandai melempar tombak. Ia membujuknya dengan janji kebebasan jika mampu membunuh Hamzah. Wahsy sendiri kelak mengaku dalam riwayat sahih, "Demi Allah, aku hanya menginginkan kebebasan, aku tidak membenci Hamzah." Tapi bagi Hindun, Wahsy adalah jalan untuk melampiaskan dendam. Dan saat itu tiba. Wahsy berdiri di tempat yang tepat. Ketika Hamzah sibuk menghadapi musuh di depannya, tombak itu melesat menembus tubuhnya. Hamzah terjatuh. Singa Allah syahid di medan perang. Sorak Quraisy menggema, sementara Sayyidah Hindun merasakan kepuasan semu yang ia tunggu-tunggu. Ia berlari mendekat, melihat tubuh Hamzah terbujur. Disinilah ia berbuat sesuatu yang kelak membuatnya menangis seumur hidup. Ia mendekati tubuh Hamzah, melampiaskan kebencian yang selama ini ia pendam. Riwayat menyebut ia bahkan berniat memakan hati Hamzah, meski tidak jadi menelannya. Perbuatan itu dicatat sejarah sebagai puncak kebenciannya. Dan sejak saat itu, meski tampak puas, ada getar aneh dalam dadanya. Seolah kepuasan itu bukan kebahagiaan, melainkan kehampaan yang lebih dalam. Hari itu, Quraisy pulang dengan sorak kemenangan.
Mereka merasa telah menghapus aib Badar. Para lelaki meninggalkan Uhud dengan dada tegak. Sayyidah Hindun berjalan di antara mereka dengan senyum puas. Namun di balik wajahnya yang angkuh, hatinya tidak setenang yang ia kira. Malam tiba, api unggun dinyalakan di perkemahan Quraisy. Orang-orang bercerita tentang kemenangan. Sayyidah Hindun duduk tegak mendengarkan, namun pikirannya melayang. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah Hamzah muncul. Pahlawan perkasa itu kini terbaring tak bernyawa. Di sisi lain, ia mendengar kabar dari Madinah. Keluarga Muslim menangis, meratap atas syahidnya orang-orang mereka, termasuk Hamzah. Ia membayangkan tangisan kaum wanita, istri, dan anak-anak yang kehilangan ayah. Tiba-tiba ada suara lirih dalam hatinya yang bertanya, "Apakah engkau kini merasa lega, Hindun? Mengapa hatimu masih kosong meski dendam terbalas?" Ia terdiam. Kata-kata itu menusuk batinnya. Ia mencoba mengusirnya dengan alasan bahwa ini demi harga diri Quraisy. Namun, semakin ia menolak, semakin kuat suara itu menggema. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 11, "Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah dengan berada di tepi, maka jika ia memperoleh kebajikan, tetaplah ia dalam keadaan itu, dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana, berbaliklah ia ke belakang. Rugilah ia di dunia dan di akhirat." Meski ia belum beriman, ayat ini kelak menggambarkan kondisinya. Ia hanya berdiri di tepi, tidak menemukan keteguhan. Kemenangan tidak menghadirkan ketenangan, dan kekalahan tidak menghadirkan pelajaran. Hanya kehampaan yang terus menganga. Malam itu, Sayyidah Hindun tidak bisa tidur. Bayangan tubuh Hamzah yang penuh luka menari di matanya. Ia merasa seakan darah Hamzah menodai tangannya. Meski ia tidak yang melempar tombak. Ia merasakan beban berat di dadanya, seolah ada sesuatu yang salah, sangat salah. Namun gengsi menahannya untuk mengakuinya. Ia tidak bisa menunjukkan kelemahan di hadapan Quraisy. Ia harus tetap berdiri sebagai perempuan tegar, sebagai lambang harga diri. Maka ia menahan tangisnya, menutupinya dengan senyum yang dipaksakan. Esok hari, pasukan Quraisy melanjutkan perjalanan pulang ke Mekkah. Orang-orang tetap merayakan kemenangan, sementara Sayyidah Hindun hanya berjalan dengan tatapan kosong. Dalam dirinya, dua suara terus bertarung. Suara dendam yang berkata ia telah berhasil, dan suara batin yang lirih bertanya mengapa kosong itu tidak hilang. Sesampainya di Mekkah, pesta kecil digelar. Perempuan-perempuan Quraisy menyambut dengan nyanyian. Sayyidah Hindun berdiri di tengah-tengah mereka seolah menjadi pahlawan. Namun, malam kembali menghadirkan sepi. Ia menyendiri di kamarnya, menatap kosong ke langit-langit. Di lubuk hatinya, ia tahu ada yang salah. Dendam yang ia kira akan memuaskan ternyata justru membuatnya semakin haus. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan ketakutan yang berbeda. Takut bahwa hatinya tidak akan pernah menemukan damai. Cliffhanger, malam itu Sayyidah Hindun menutup matanya dengan air mata yang tertahan. Dendamnya terbalas, tetapi hatinya tetap hampa. Ia bertanya dalam diam, "Sampai kapan aku harus hidup dengan kekosongan ini?" Malam itu Sayyidah Hindun menutup matanya dengan air mata yang tertahan. Dendamnya memang telah terbalas, tetapi hatinya tetap hampa. Ia bertanya dalam diam, "Sampai kapan aku harus hidup dengan kekosongan ini?" Pertanyaan itu tak pernah hilang, bahkan bertahun-tahun setelah perang Uhud usai. Waktu berlalu dan langit Mekkah berubah. Cahaya Islam semakin terang. Dari Madinah, Nabi Muhammad SAW memimpin umatnya semakin kuat. Perjanjian Hudaybiyah memberi ruang bagi Islam untuk berkembang, dan setiap hari kabar masuk Islamnya kabilah demi kabilah sampai ke telinga Quraisy. Sementara itu, Sayyidah Hindun hidup di Mekkah dengan batin yang tidak pernah damai. Ia masih dihantui bayangan jasad Hamzah, paman Nabi Muhammad, dan dosa yang ia lakukan. Hingga hari itu tiba. Nabi Muhammad SAW datang bersama 10.000 pasukan. Gurun bergetar oleh langkah mereka. Quraisy yang dahulu angkuh dan merasa penguasa, kini tidak berdaya. Sayyidah Hindun merasakan tubuhnya gemetar hebat. Ia melihat dari celah rumahnya, pasukan Islam masuk dengan tertib tanpa merusak, tanpa teriak angkuh. Hanya ada suara takbir yang menggetarkan hati. Ia panik. Bayangan dosanya di Uhud kembali menyesakkan dada. Inilah saatnya, batinnya berbisik, Nabi Muhammad pasti akan menuntut balas. Aku akan dipermalukan, mungkin dibunuh. Ia bersembunyi di balik dinding, menahan napas. Tangannya bergetar seolah menanti vonis yang tak bisa ia hindari. Namun yang terjadi justru di luar dugaan. Nabi Muhammad SAW berdiri di depan Ka'bah,
setelah menghancurkan berhala-berhala yang selama ini diagungkan Quraisy. Suaranya bergema, penuh wibawa namun lembut, menyampaikan kalimat yang membuat semua orang terdiam. "Pergilah, kalian bebas." Kalimat itu menembus hati Sayyidah Hindun lebih tajam daripada pedang. Air matanya mengalir tanpa ia sadari. Bagaimana mungkin? Ia yang dulu memusuhi, yang merencanakan kematian Hamzah, kini justru dimaafkan tanpa syarat. Ia menutup mulutnya dengan tangan, tubuhnya bergetar. Di dalam dirinya ada sesuatu yang runtuh. Tembok kebencian yang ia bangun selama bertahun-tahun retak seketika. Quran Surat Yusuf ayat 92 menggema di benaknya saat ia mendengar kalimat Nabi Muhammad SAW. "Tidak ada cercaan atas kalian pada hari ini. Semoga Allah mengampuni kalian, dan Dia adalah Maha Penyayang di antara para penyayang." Sayyidah Hindun merasa ayat itu nyata. Ia menunduk, tak berani menatap ke arah Ka'bah. Seluruh Mekkah sunyi kecuali isakan kecil yang terdengar dari beberapa orang Quraisy yang sadar betapa agungnya pemaafan itu. Dalam hatinya, Sayyidah Hindun berkata lirih, "Bagaimana mungkin seorang yang aku musuhi, yang keluarganya aku lukai, justru mengucapkan kata-kata yang membebaskan? Siapa yang bisa memiliki hati sebesar ini kalau bukan orang yang benar-benar membawa kebenaran?" Namun, dosa masa lalunya tetap menghantui. Setiap kali ia mengingat tubuh Hamzah di Uhud, ia merasa dadanya sesak. Rasa takutnya tidak hilang seketika. Ia mulai sadar bahwa pembalasan dendam yang ia lakukan bukan hanya kesalahan besar, tetapi juga beban yang akan ia pikul seumur hidupnya. Mekkah yang dulu sombong kini tunduk. Orang-orang Quraisy satu persatu mendekat, menyatakan keislaman mereka. Tapi Sayyidah Hindun masih diam, bersembunyi dalam kebisuan. Ada rasa ingin maju, namun rasa malu dan takut menahan langkahnya. Malam itu ia tidak bisa tidur. Di luar, suara takbir berkumandang. Pasukan Islam beristirahat dengan tenang. Ia duduk di sudut rumah, memeluk lututnya. Suara batin yang dulu lirih kini semakin keras. "Hindun, apakah engkau masih akan melawan? Lihatlah, mereka yang engkau kira musuh justru datang dengan kedamaian. Engkau tahu, hatimu tidak lagi sama." Air matanya jatuh. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya. "Aku telah berbuat terlalu jauh," bisiknya. "Apakah ada ampunan untuk perempuan sepertiku?" Ia teringat hadis riwayat Ahmad di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Islam itu menghancurkan dosa-dosa sebelumnya." Kata-kata itu sampai ke telinganya dari bisik-bisik orang yang mulai masuk Islam. Tapi Sayyidah Hindun belum berani percaya sepenuhnya. Siang hari berikutnya, ia kembali melihat dari jauh. Nabi Muhammad SAW tetap bersikap tenang, penuh kasih, tidak ada pembalasan, tidak ada penghinaan. Justru beliau mengatur pasukan dengan adil, menjaga agar tidak ada seorang pun mengganggu penduduk Mekkah. Sayyidah Hindun terdiam lama. Ada rasa kagum yang ia pendam, namun juga rasa malu yang menekan. Ia tahu saatnya akan datang ketika ia harus membuat pilihan. Hatinya bergejolak antara gengsi sebagai perempuan Quraisy atau kerendahan hati untuk mengakui kebenaran. Sore itu ia berjalan pelan ke halaman rumahnya, langkahnya gemetar. Ia menatap Ka'bah dari kejauhan, tangannya meremas kain di dadanya. "Apakah aku mampu menghadapinya?" Pertanyaan itu terus berulang. Angin Mekkah berhembus pelan, membawa aroma tanah dan debu. Suara takbir masih terdengar. Hatinya semakin guncang. Ia sadar tidak ada lagi jalan untuk lari. Namun ia belum siap melangkah. Cliffhanger. Malam itu, Sayyidah Hindun kembali menutup matanya dengan gelisah. Ia tahu maaf telah diberikan, tetapi apakah ia berani menerimanya? Pertanyaan itu menggantung di hatinya, meninggalkan rasa belum selesai. Malam itu, Sayyidah Hindun kembali menutup matanya dengan gelisah. Ia tahu maaf telah diberikan, tetapi apakah ia berani menerimanya? Pertanyaan itu menggantung di hatinya, meninggalkan rasa belum selesai. Dan hari itu pun akhirnya datang, hari ketika ia harus membuat keputusan. Kaum Quraisy satu demi satu datang menghadap Nabi Muhammad SAW. Mereka yang dulu sombong kini menundukkan kepala mengucap syahadat dengan suara bergetar. Mekkah berubah wajah. Tidak ada lagi suara syair kesombongan diganti dengan takbir dan bacaan Al-Quran. Sayyidah Hindun berdiri di ambang pintu rumahnya, tubuhnya gemetar. Setiap langkah terasa berat. Dalam dirinya ada dua kekuatan yang saling bertarung. Gengsi sebagai perempuan Quraisy atau kerendahan hati untuk menerima kebenaran. Ia mengingat kembali dosa besarnya terhadap Hamzah. Bayangan wajahnya yang terluka di Uhud menyesakkan dada. "Apakah aku masih pantas?" bisiknya lirih.
Namun, kalimat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan Ka'bah terus terngiang. Pergilah, kalian bebas. Kata-kata itu seperti cahaya yang menuntun langkahnya. Ia mengumpulkan keberanian meski air mata sudah lebih dulu jatuh. Dengan langkah tertatih, ia mengikuti rombongan Quraisy yang menuju Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sampai di hadapan beliau, ia menundukkan kepala dalam-dalam. Hatinya bergetar hebat, seluruh tubuhnya gemetar, lidahnya keluh. Di hadapannya berdiri orang yang paling ia musuhi, orang yang keluarganya ia sakiti. Ia merasa seluruh dosanya terbuka di hadapan manusia mulia itu. Air matanya menetes, tanpa bisa ia bendung. Suaranya pecah ketika akhirnya ia mengucap syahadat. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalimat itu keluar dari bibirnya, berat tapi melegakan, seakan seluruh tembok kebencian yang ia bangun selama bertahun-tahun runtuh dalam sekejap. Dadanya terasa sesak namun juga lapang. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memandangnya dengan penuh kasih. Tidak ada celaan, tidak ada sindiran. Hanya tatapan lembut yang membuat Sayyidah Hindun semakin larut dalam tangisnya. Ia tahu beliau bisa saja membalas dendam, tapi justru yang ia dapat adalah penerimaan. Dalam hadis riwayat Muslim, Islam menghancurkan dosa-dosa sebelumnya, hijrah menghancurkan apa yang sebelumnya, dan haji menghancurkan apa yang sebelumnya. Sayyidah Hindun tahu Islam telah membuka pintu baginya. Namun bayangan Hamzah tetap menusuk. Ia merasa harus menanggung penyesalan itu seumur hidup. Sejak hari itu, Sayyidah Hindun berubah. Ia tidak lagi menjadi perempuan yang hidup dengan dendam. Kini setiap hari ia hidup dengan iman. Ia mendidik anak-anaknya agar mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia ingin generasi setelahnya tumbuh bukan dengan kebencian, melainkan dengan cahaya Islam. Namun penyesalan tetap ada. Setiap kali ia sujud, air matanya menetes. Ia berdoa dengan suara lirih, "Ya Allah, ampunilah dosaku. Jangan Engkau hukum aku atas apa yang telah kulakukan. Aku lemah, aku salah, dan Engkau Maha Pengampun." Setiap kali ia mendengar bacaan Al-Quran, hatinya bergetar. Ayat-ayat tentang ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi pelipur bagi jiwanya. Quran Surat Az-Zumar ayat 53 sering ia dengar. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ayat itu bagai pelukan dari langit untuk hatinya yang retak. Ia menangis setiap kali mendengar bacaan itu, seakan ayat tersebut turun langsung untuk dirinya. Meski demikian, luka batinnya tidak hilang begitu saja. Ia tetap mengingat Hamzah setiap kali menatap Ka'bah. Ia merasa dosa itu terlalu besar. Tapi setiap kali ia mengingat tatapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang penuh kasih saat menerimanya, hatinya sedikit tenang. Ia tahu, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa menghapuskan penyesalan itu sepenuhnya. Hari-harinya diisi dengan ibadah. Ia bangun malam, bersujud lama, merasakan dahinya menempel di tanah dengan air mata yang membasahi sajadah. Ia tidak lagi mencari kemuliaan dari kebanggaan Quraisy, melainkan dari kerendahan hati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, di balik semua itu ada perasaan yang belum selesai. Ia masih bertanya dalam hati, apakah Allah benar-benar sudah mengampuniku? Ia tahu Islam telah membuka pintu ampunan, tapi bisakah luka di hatinya sembuh sepenuhnya? Cliffhanger, malam itu Sayyidah Hindun bersujud lama, menangis dalam doa. Ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tapi di lubuk hatinya masih ada bisikan lirih, apakah aku akan mampu menebus semua yang telah kulakukan? Malam itu, Sayyidah Hindun bersujud lama, menangis dalam doa. Ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tetapi di lubuk hatinya masih ada bisikan lirih, apakah aku akan mampu menebus semua yang telah kulakukan? Pertanyaan itu terus menemaninya, bahkan ketika hari-harinya mulai dipenuhi kesungguhan dalam Islam. Sejak mengucapkan syahadat di hadapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, langkah hidupnya berubah. Ia bukan lagi perempuan Quraisy yang hidup dengan dendam, melainkan muslimah yang menyalakan iman dalam setiap amalnya. Pagi-pagi ia bangun bukan untuk menyalakan api kebencian, tetapi untuk menyiapkan amal yang bisa menutup dosanya. Ia menyalurkan harta yang ia miliki untuk mendukung perjuangan kaum muslimin. Apa yang dulu ia gunakan untuk mengangkat kebanggaan Quraisy,
Kini ia serahkan untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam setiap majelis, ia mendengar ayat-ayat Quran yang dibacakan para sahabat. Hatinya yang dulu keras perlahan menjadi lembut. Setiap kata terasa bagai air yang menyembuhkan luka lama. Ketika ia mendengar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Anfal ayat 2, sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambah kuatlah iman mereka, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Sayyidah Hindun menangis terseduh. Ia merasakan ayat itu menggambarkan dirinya. Hatinya bergetar setiap kali nama Allah disebut, seakan ia menemukan rumah yang lama ia cari. Namun luka masa lalu tetap ada. Setiap kali ia teringat Hamzah, dadanya masih terasa sesak. Ia tahu luka itu tidak akan pernah hilang sepenuhnya, tapi iman membuatnya mampu berdamai. Ia tidak lagi lari dari bayangan itu, melainkan menjadikannya alasan untuk semakin mendekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia pun mendidik anak-anaknya dengan penuh kesungguhan. Muawiyah, putranya, ia bimbing dengan iman dan adab. Ia tidak ingin kesalahan masa lalunya menurun kepada generasi berikutnya. Ia berpesan berulang kali, "Nak, jangan pernah ulangi kesalahan ibumu. Jadilah muslim yang taat, karena hanya dengan itu engkau akan dimuliakan." Pesan itu melekat kuat dalam diri Muawiyah. Hingga kelak, ia menjadi pemimpin besar dalam sejarah Islam. Hari-hari Sayyidah Hindun kini berbeda. Ia aktif mendukung dakwah, meski peran perempuan tidak selalu di medan perang. Ia memberi semangat dengan hartanya, doanya, dan didikannya. Ia ingin setiap sujudnya menjadi saksi bahwa ia benar-benar bertaubat. Setiap kali ia mendengar kabar para sahabat berjuang di jalan Allah, ia merasakan semangat yang sama. Ia berkata lirih di dalam doa, "Ya Allah, aku tak mampu menghapus dosa dengan tanganku, tapi izinkan aku menghapus keikhlasan hatiku." Nabi Muhammad SAW tidak pernah mencelanya. Beliau menerima taubatnya dengan hati yang lapang. Itu membuatnya semakin tunduk. Ia sadar, jika manusia mulia seperti Nabi Muhammad saja mampu memaafkannya, maka tidak ada alasan baginya untuk berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, meski sudah berubah, Sayyidah Hindun tetap membawa rasa takut. Bukan lagi takut kepada manusia, melainkan takut kepada azab Allah. Setiap malam ia bangun, bersujud, berdoa agar diampuni. Tangisnya kerap terdengar oleh pelayan rumahnya. Sujud itu menjadi pelarian sekaligus penopang imannya. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Setiap anak Adam banyak berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah mereka yang bertaubat." Hadis itu sampai ke telinga Sayyidah Hindun, dan ia menggenggamnya erat. Ia percaya meski dosanya besar, pintu taubat lebih besar. Tahun-tahun berlalu, dan ia tetap setia dalam Islam. Orang-orang Quraisy yang dulu bersamanya di jalan kesombongan, kini menyaksikan perubahan dirinya. Ia tidak lagi memimpin syair kebencian, melainkan menjadi teladan muslimah yang taat. Namanya mulai tercatat bukan sebagai musuh Islam, melainkan sebagai bukti bahwa hidayah mampu mengubah hati yang paling keras sekalipun. Saat usia semakin senja, Sayyidah Hindun sering duduk di sudut rumahnya, menatap langit. Ia teringat masa lalunya dan selalu menutupnya dengan istighfar. Bibirnya tidak pernah lepas dari doa. Ia tahu ajalnya semakin dekat, tapi ia ingin menutup hidupnya sebagai hamba Allah yang tunduk. Hari kematiannya pun tiba. Ia wafat sebagai muslimah yang tulus, meninggalkan jejak yang dalam. Orang-orang mengenangnya bukan lagi dengan cerita kebencian, tapi dengan kisah taubat yang menyentuh hati. Namun, di detik terakhir hidupnya, ia masih berdoa dengan suara gemetar. "Ya Allah, jangan Engkau hukum aku karena masa laluku. Aku datang kepadamu dengan iman, meski penuh dosa. Ampuni aku ya Allah, sebagaimana Engkau ampuni hamba-hambamu yang bertaubat." Perjalanan hidupnya berhenti, tetapi kisahnya tetap berlanjut dalam hati setiap orang yang mendengar. Ia menjadi pengingat bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar selama kita kembali kepada Allah dengan sungguh-sungguh.